Bapak, Mama, sama Saudara, umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di hari Jumat Agung ini, kita bersama-sama merenungkan dan mengenang sengsara dan kematian Tuhan. Ada banyak tokoh-tokoh yang hadir dalam cerita Jumat Agung. Salah seorang tokoh yang hadir dalam kisah penderitaan Yesus adalah Yudas Iskariot. Salah seorang murid Yesus yang khusus dipanggil dan dipilih Yesus untuk masuk lingkaran dalam kedua-belasan Rasul Yesus. Yudas Iskariot menjual Yesus seharga 30 perak. Jauh-jauh hari, Yudas sudah menghubungi imam-imam Yahudi dan bertransaksi, tawar-menawar, berapakah harga yang akan didapatnya dengan menjual Yesus gurunya. Selanjutnya masih tentang tokoh Yudas Iskariot. Di Taman Getsemani, ia menyerahkan Yesus dengan ciuman. Ciuman bagi kita itu tanda kasih sayang. Orang yang berpacaran menunjukkan kasih sayang lewat ciuman. Tetapi di Jumat Agung ini, Yudas merubah ciuman itu dari simbol tanda kasih sayang menjadi simbol pengkhianatan dan keserakahan akan uang. Dan akhir dari cerita tokoh Yudas ini, dia akhirnya bunuh diri tanpa ada waktu untuk bertobat dan melakukan perubahan kelakuan dari pertobatannya. Tokoh yang kedua, hadir juga Petrus. Simon Petrus yang diangkat Yesus menjadi kepala dan pemimpin para rasul. Namun di Taman Getsemani, setelah memotong telinga Maltus bersama dengan rasul-rasul lainnya, Petrus lari tunggang langgang meninggalkan Yesus sendirian. Kisah Petrus pun masih berlanjut dengan adegan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ketika ditanya, apakah engkau pengikut orang itu? Namun berbeda dengan kisah Yudas Iskariot. Menurut tradisi gereja, kita mengetahui Petrus bertobat dan menjadi saksi Injil dari Yerusalem sampai ke Roma. Ia akhirnya menjadi martir dengan mati disalibkan, dan dia sendiri minta supaya disalibkan dengan posisi kepala ke bawah, karena dia tidak mau sama dengan posisi sang guru Yesus disalib. Tokoh yang ketiga, Pilatus. Seorang wali negeri, kaki tangan bangsa Romawi. Pilatus menjadi hakim yang bingung sendiri ketika mengadili Yesus. Ia tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Yesus. Namun, seorang Pilatus tidak berani mengambil keputusan untuk membebaskan Yesus. Pilatus bermain di wilayah abu-abu dengan menawarkan pilihan atau Yesus atau Barabas. Ini dibuatnya semata-mata untuk mencari perlindungan diri. Dan akhirnya ia pun terjebak pada pernyataan, jika engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat kaisar. Kepentingan diri, kesejahteraan dan kenikmatan hidup telah mendominasi dan menguasai jiwa raganya. Lebih memihak kepada itu
daripada membela yang benar dan bersikap adil. Padahal Yesus sudah sempat mengusiknya dengan kata kebenaran. Namun hati dan budi Pilatus terlalu kuat tertutup dan terkunci sehingga balik bertanya, apa itu kebenaran? Dan tokoh yang terakhir, Bapak Mama sama Saudara, umat Allah yang terkasih, tokoh sentral dalam kisah penderitaan ini, Yesus sendiri. Ia diadili tanpa ditemani pengacara. Ia menjalani pengadilan yang tidak adil dan manipulatif, serta menjadi korban rasa iri dan dengki para pemimpin bangsa Yahudi. Karena dia masih muda, tetapi lebih berwibawa dalam pengajaran dan dinilai melawan hukum Tuhan dan hukum Taurat. Sama saudara, Bapak Mama umat Allah yang mengenangkan sengsara Tuhan yang terkasih. Inilah kisah Jumat Agung yang memilukan hati. Semua rasul dan sahabat dekat Yesus pergi meninggalkannya sendirian di saat-saat kritis seperti ini. Sebagai manusia, Yesus mengalami kesendirian dan kesepian. Ia harus menjalani semuanya seorang diri, tanpa teman dan kawan di sisinya. Yang mengelilinginya di rumah Hanas maupun di istana Kayafas Imam Agung, juga di gedung pengadilan Pilatus, semuanya adalah musuh-musuhnya yang membenci karya pelayanannya selama ini, yang siap untuk bersaksi dusta demi hukuman mati agar supaya ia dapat dienyahkan dari muka bumi. Umat beriman yang terkasih, situasi dan kejadian ribuan tahun lalu ini masih sering terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Bahkan mungkin kita sendiri terlibat di dalamnya sebagai pelaku aktif. Kita mentuhankan uang, walau harus menginjak-injak sesama kita. Kita mendewakan jabatan, walau harus tipu sana, tipu sini, dan memperdaya teman. Kita nyontek hanya untuk mendapat nilai bagus, walau masa depan kita menjadi taruhan. Kita bolos dan malas ikut pelajaran, walaupun orang tua sudah susah payah mencari uang untuk ongkos sekolah kita. Kita tahu bahwa COVID-19 itu berbahaya dan mudah menular. Namun masih sering keluar rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas. Masih anggap enteng dan ringan dengan wabah yang ada. Atau kita dekat dengan seseorang karena ada sesuatunya, ada U di balik B. Tetapi ketika sesama itu bersusah dan bersedih, dan sesuatu itu tidak ada lagi, kita lari meninggalkannya seorang diri. Sama saudara umat beriman yang terkasih, hari ini di Jumat Agung ini, dengan merayakan penderitaan dan wafat Yesus Kristus, hendaknya mampu membalikan semua kelemahan dan kerapuhan kita. Biarkan semuanya mati dan dikuburkan bersama Yesus, sehingga kita bisa bangkit bersama Kristus dengan semangat hidup yang baru pula. Jangan sampai kita seperti Yudas yang menjadi pengkhianat bagi teman dan kawan, yang memusatkan arah hidup hanya untuk mengumpulkan dan mencari kenikmatan duniawi, yang tidak mau dan tidak mampu untuk bertobat dan memperbaharui diri. Jangan juga kita menjadi seperti Petrus yang labil dan tidak punya pendirian serta prinsip hidup. Sebentar berani, sebentar takut. Sebentar angkat pedang, sebentar menyangkal Yesus. Jangan seperti Petrus,
tidak berani menunjukkan identitas kekatolikan dan status sebagai orang terbaptis, pengikut Kristus. Jangan seperti Petrus, menjadi orang yang ceroboh, berbuat dulu, berpikir kemudian, yang berujung pada rasa sesal setelah berbuat dan bertindak. Orang bilang menyesal itu selalu datang kemudian. Janganlah pula kita seperti Pilatus yang beriman dan percaya, namun tidak mampu menjadi terang yang menunjukkan teladan hidup yang baik dan benar di tengah masyarakat, yang senang untuk berada di wilayah abu-abu hanya untuk mencari keamanan diri, mengamankan jabatan dan status, atau hanya untuk mengamankan nasi di piring dan kesenangan semu semata. Mari kita seperti Yesus memanggul salib penyucian diri dan berani berjuang untuk menegakkan kebenaran dalam kehidupan harian kita. Semoga amin.